Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Aziza, NIM 190210205108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan, feedback, dan hambatan komunikasi. Yang pertama, tujuan komunikasi menurut Harold D. Laswell. Yang pertama ada perubahan sosial. Seseorang mengadakan komunikasi dengan orang lain diharapkan dengan adanya perubahan sosial ini dapat merubah kehidupan sosial yang sebelumnya dimiliki oleh seorang individu menjadi lebih baik. Yang kedua ada perubahan sikap. Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan sikap. Melihat pada saat ini sudah banyak sekali media komunikasi, yaitu chattingan yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada perubahan pendapat. Seseorang dalam berkomunikasi mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat yang dimiliki sebelumnya. Contohnya ketika seseorang berbicara dengan perwakilan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi agar ada perubahan untuk daerah-daerah terpencil. Selanjutnya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dilakukan untuk apabila seseorang berkomunikasi ingin mengadakan perubahan perilaku yang dimiliki sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi kelompok kecil. Yang pertama adalah alasan untuk mengikuti kelompok kecil dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada hubungan sosial. Hubungan sosial ini memungkinkan suatu kelompok kecil untuk berkumpul dan saling bertukar pikiran, bercakap-cakap satu sama lain, dan bertujuan untuk tercapainya suatu tujuan sosial dan meningkatkan hubungan interpersonal antar individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu penyaluran. Penyaluran di sini yang dimaksud adalah bertujuan untuk menyalurkan isi hatinya, baik senang, susah, sedih maupun bahagia. Selanjutnya ada kelompok terapi. Kelompok terapi ini lebih merujuk kepada perubahan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, yaitu menghilangkan tingkah laku atau sikap buruk yang kurang baik yang ada dalam diri masing-masing individu. Selanjutnya ada belajar. Setiap orang mempunyai alasan untuk mengikuti kelompok kecil agar ia belajar dari pengalaman seseorang yang ada dalam suatu kelompok kecil tersebut. Selanjutnya ada tujuan komunikasi massa. Tujuan komunikasi massa yang pertama ada mengefisiensi waktu. Yang kedua menjadikan informasi lebih menarik, dan yang ketiga mempermudah menerima pesan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama adalah memberikan informasi. Memberikan informasi di sini yang dimaksud adalah memberikan informasi tentang dunia bisnis. Yang kedua adalah melakukan persuasi. Melakukan persuasi ini dilakukan agar seluruh audiens dapat memahami apa yang disampaikan oleh seorang komunikator secara baik dan benar. Selanjutnya ada melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi ini dilakukan bertujuan untuk melakukan kerjasama antar perusahaan dalam hal bisnis. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi yang pertama ada gangguan. Gangguan menurut Profesor Onong Jana Effendi, yang pertama ada gangguan mekanik. Gangguan mekanik ini adalah gangguan yang disebabkan oleh komunikasi yang bersifat fisik. Yang kedua ada gangguan semantik. Gangguan semantik ini adalah gangguan yang disebabkan karena perbedaan bahasa yang dialami ketika berkomunikasi interpersonal. Selanjutnya ada setelah gangguan ada kepentingan. Kepentingan akan membuat seseorang menjadi selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan. Dengan kata lain, orang tersebut akan memperhatikan perangsang yang berhubungan dengan kepentingannya. Selanjutnya ada motivasi terpendam.
Motivasi terpendam di sini yang dimaksud adalah seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, kebutuhannya, dan sesuai dengan kekurangannya jika komunikasi dan motivasinya sesuai dengan orang tersebut. Maka kemungkinan besar komunikasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada faktor hambatan komunikasi. Faktor hambatan komunikasi yang pertama ada faktor hambatan psikolog. Faktor hambatan psikolog ini adalah faktor hambatan yang ada pada diri seseorang atau diri individu yang bersifat psikis. Yang pertama ada rasa takut, rasa tidak peduli. Yang kedua, setelah faktor hambatan psikolog yaitu faktor hambatan sosiokultural. Faktor hambatan sosiokultural ini disebabkan karena kurangnya berinteraksi dengan masyarakat, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan prasangka pada hal-hal asing atau sikap yang tertutup. Yang selanjutnya adalah upaya untuk mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama adalah menggunakan umpan balik, yang kedua adalah memahami perbedaan individu, yang terakhir adalah menggunakan komunikasi secara langsung. Mengingat dengan menggunakan komunikasi secara langsung dapat mempermudah seseorang untuk mengetahui mimik wajah, mengetahui gerak bahasa tubuh, dan dapat menggunakan kata-kata yang lebih selektif. Selanjutnya ada feedback. Pengertian feedback ini adalah respon yang diberikan oleh individu atau kelompok yang bersifat verbal maupun non-verbal. Jenis feedback yang pertama di sini adalah internal feedback. Internal feedback dapat diartikan sebagai umpan balik yang diterima oleh komunikator bukan dari komunikan. Yang kedua adalah external feedback. External feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Selanjutnya adalah umpan balik langsung. Umpan balik langsung ini adalah reaksi yang ditangkap oleh komunikator secara langsung. Selanjutnya ada umpan balik tertunda. Umpan balik tertunda ini adalah suatu umpan balik yang diberikan secara tidak langsung atau tertunda dan melewati beberapa jangka waktu. Selanjutnya ada representatif feedback. Representatif feedback ini menyampaikan umpan balik biasanya cukup diwakilkan oleh komunikan dengan disampaikan kepada komunikan yang lainnya agar dapat lebih memahami tentang tanggapan atau pendapat yang diberikan oleh individu atau kelompok tersebut. Selanjutnya ada cara memberikan umpan balik kepada orang lain. Yang pertama harus bersifat objektif dan tidak emosional. Yang kedua berikan umpan balik berdasarkan perilaku. Dan yang terakhir berikan umpan balik secara seimbang dan tegaskan perilaku positif yang diinginkan oleh Anda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia Oktaviani Putri. Ada perbedaan pendapat bahwa gadget dapat memberi keuntungan kepada anak atau memberikan hal yang positif. Namun ada juga yang berpendapat bahwa gadget dapat menyebabkan anak menjadi malas dan menyebabkan hal negatif lainnya. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang perbedaan persepsi tentang penggunaan gadget tersebut? Menurut kelompok saya, semua perbedaan pendapat tersebut sesuai dengan masing-masing orang tua. Solusinya agar anak tidak salah penggunaan dalam gadget, orang tua harus memberikan pengarahan kepada anaknya tentang penggunaan gadget sejak anak usia dini. Dan yang selanjutnya, orang tua harus memberikan batasan-batasan kepada anaknya kapan mereka harus menggunakan gadget dan kapan mereka harus tidak menggunakan gadget, serta orang tua tidak
harus tidak boleh tinggal diam. Orang tua harus tetap mengawasi anaknya, apakah gadget tersebut digunakan dalam hal-hal yang positif atau malah digunakan dalam hal-hal yang negatif, sehingga dapat menjerumuskan anak tersebut ke dalam sesuatu yang negatif. Jadi intinya peran orang tua itu sangat penting dalam penggunaan gadget pada sejak anak usia dini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.